Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu memulai kegiatan layanan kita pada hari ini, ada baiknya mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Baik, ketua kelas silakan Ananda pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda sekalian, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Baik Ananda, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah berada di dalam kelas semuanya? Sudah. Baik, Ananda sekalian, sebelum Ibu menyampaikan materi layanan pada pertemuan hari ini, Ibu ingin menanyakan tentang materi layanan yang sudah kita bahas secara bersama-sama pada minggu lalu. Saya, Bu. Baik, Kemarin kita membahas tentang peranan disiplin dalam belajar. Peranan disiplin dalam belajar sangatlah penting, karena disiplin dalam belajar sangat diperlukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dengan begitu, kita bisa disiplin dalam mentaati tata tertib sekolah, ketaatan dalam belajar, dan lain sebagainya. Disiplin dalam belajar merupakan suatu kondisi di mana kita bisa menentukan keberhasilan kita nantinya. Oleh karena itu, dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan yang kita inginkan akan dapat kita capai dengan baik. baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Nita. Baik, alhamdulillah Ananda sekalian, Ibu senang sekali. Itu tandanya Ananda dapat memahami dengan baik materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama pada minggu lalu. Oke, baik. Selanjutnya Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perencanaan karir masa depan. Baik Ananda sekalian, adapun tujuan layanan yaitu baik Ananda sekalian, adapun tujuan layanan yaitu yang pertama adalah Ananda sekalian dapat mendeskripsikan hakikat pentingnya merencanakan karir masa depan. Dan juga selanjutnya Ananda sekalian dapat mengidentifikasi kecenderungan tipe kepribadian yang dimiliki sesuai dengan teori Holland. Dan selanjutnya Ananda sekalian dapat menyusun perencanaan karir masa depan sesuai dengan tipe kepribadian yang dimiliki. Baik Ananda sekalian, berikut ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Mari kita amati bersama-sama. Ini adalah tentang perjalanan hidup Anda dan bagaimana Anda menemukan kesuksesan Anda. Dengarkan baik-baik. Saya akan memberitahu kalian tentang dua sudut pandang yang berbeda. Di mana sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang yang sering kita pakai saat kita berada di bangku sekolah. Apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita ketika kita mau menghadapi ujian akhir sekolah? Banyak rencana dalam pikiran-pikiran kita. Apa yang akan kita lakukan setelah lulus sekolah? Banyak dari kita pasti akan berpikir, mungkin kita akan belajar ke seluruh dunia, belajar di universitas pilihan kita, dan 5 tahun lagi kita akan memulai karir kita. Banyak dari kita akan bekerja di perusahaan besar di seluruh dunia. Kemudian kita menikah dan membeli rumah. Dan 10 tahun lagi, hidup kita akan ditentukan oleh kita sendiri. Dan 15 tahun lagi, kita akan berusia 30 tahun. Sejak saat itu, jalan hidup kita akan ditentukan. Dan belajar cara menggunakannya untuk memberikan pengaruh dan perbedaan buat hidup orang lain. Itulah yang disebut sukses sejati. Dari video yang sudah Ananda amati, kira-kira apa yang terpikir oleh Ananda? Baik, Itu tadi video tentang apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk masa depan, dan banyak tipe orang berdasarkan karirnya itu beda-beda, Bu. Jadi kita harus mempersiapkan sendiri rencana untuk karir kita di masa depan. betul sekali, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Eldo, bahwasanya dari masing-masing kita harus sudah mempersiapkan apa-apa saja untuk dapat kita lakukan, merencanakan hal apa karir kedepannya untuk masa depan kita, seperti itu ya. Baik Ananda sekalian, Ibu akan membagi kelompok diskusi kelas 1, 2, dan 3.
memberikan waktu sekitar 20 menit. Silakan Ananda mencari referensi lain. Dapat mencari referensi lain tersebut dengan melalui internet. Ya, Anda juga dapat mencari referensi lain dari buku-buku sumber yang ada di dalam perpustakaan. Ibu akan membagi tugas untuk masing-masing kelompok Ananda, yaitu untuk kelompok 1, silakan Ananda bahas tentang hakikat pentingnya perencanaan karir dan juga tipe-tipe kepribadian berdasarkan teori Holland. Dan untuk kelompok 2, silakan Ananda bahas tentang ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan Ananda bahas tentang langkah-langkah dalam perencanaan karir. Alah, dapat berapa? Udah dapat 3. 3 apa aja? Kamu ini? Aku dapat 3 juga. Satuin aja. Yang nomor 4. Teman-teman, Iya. dari buku ini aku dapat salah satu tentang langkah-langkah merencanakan karir, yaitu menyusun visi mulai dari sekarang. Ada yang lain nggak? Oh iya nih, aku juga ketemu nih, ternyata langkah-langkah dalam membantu merencanakan karir itu mulai mengenali diri, jangan fokus pada kelemahan, pacu terus kekuatan. Teman-teman, ya, aku di buku ini dapat pengertian perencanaan karir, yaitu proses seorang individu untuk memilih dan memutuskan karir yang hendak dijalani yang berlangsung seumur hidup. Aku juga dapatnya di buku ini tentang tipe-tipe kepribadian manusia sesuai teori Holland, tapi cuma 2, realistik dan intelektual. Baik, Ananda sekalian, Ananda tadi sudah mencari referensi lain terkait materi yang kita bahas hari ini. Silakan Ananda laporkan hasil dari diskusi. Baik, Ananda. Dari diskusi kami tadi diperoleh 1, perencanaan karir adalah proses individu untuk memilih dan memutuskan karir yang hendak dijalaninya yang berlangsung seumur hidup. 2, teori Holland. Holland mengembangkan 6 tipe kepribadian, yaitu 1, tipe realistik. Orang yang memiliki tipe realistik menguasai lingkungan sosial dan fisiknya dengan memiliki tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang menemukan nilai yang objektif. Oke, baik, itu laporan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, selanjutnya Saya Bu, baik, ciri-ciri seorang yang memiliki perencanaan karir. 1, dapat mengetahui cara memilih program studinya. 2, mempunyai motivasi dan mencari informasi tentang karirnya. 3, dapat memilih pekerjaan yang baik dan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. baik, selanjutnya silakan. Langkah-langkah dalam membantu merencanakan karir. Yang pertama, menyusun visi mulai dari sekarang yang bisa berawal dari impian. Yang kedua, fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai. 3, cermat membaca tren dan peluang karir di masa depan. Oke, baik, terima kasih Ananda sekalian. Masing-masing kelompok sudah menyampaikan atau melaporkan hasil diskusinya di kelompok masing-masing. Silakan Ananda, siapa yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan kembali pengertian perencanaan karir. Jadi, perencanaan karir adalah proses seseorang individu untuk memilih dan memutuskan karir yang hendak dijalaninya yang berlangsung seumur hidup. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Ananda Aditya tadi ya, dari kelompok 1, bahwasanya perencanaan karir itu adalah seseorang itu memilih karir yang hendak dijalaninya nantinya, yaitu harus memutuskan dari awal apa karir yang akan dipilihnya di masa depan nantinya, seperti itu.
Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya atau menanggapi? Saya Bu, Baik, silakan Ananda Mika. jelaskan kembali tipe sosial yang merupakan salah satu dari 6 tipe kepribadian menurut teori Holland. Tipe sosial menguasai lingkungannya dengan menggunakan kecakapannya. Contoh, guru dan pekerja sosial. Oke, baik, seperti itu ya. Penjelasan dari kelompok 2. Dari pertanyaan kelompok 3. Oke, bagaimana Ananda Michael? Sudah paham ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik Ananda, silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara memilih pekerjaan yang baik sesuai bidang. Oke, silakan ditanggapi kelompok 2. Salah satu ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir adalah dapat memilih pekerjaan yang baik dan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Artinya, orang tersebut dapat memilih pekerjaan yang baik sesuai dengan bakatnya. Misalnya, jika orang itu pandai berhitung, dia akan memilih pekerjaan yang berhubungan dengan berhitung. Baik, jadi seperti itu ya, disesuaikan dengan bakat dan juga kemampuan, minat yang ada pada diri masing-masing sehingga dapat menentukan pekerjaan atau yang mana yang tepat untuk seseorang tersebut, seperti itu ya. Baik, yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan Ananda. Saya Bu, Baik, Ananda, silakan. saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2, tolong jelaskan kembali memiliki pemahaman terhadap dunia kerja. Terima kasih. Baik, silakan yang kedua untuk menanggapi. Memiliki pemahaman terhadap dunia kerja berarti orang tersebut sudah paham betul apa itu dunia pekerjaan, apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan, dan apa saja kemampuan yang harus dimiliki untuk masuk ke dalam dunia kerja tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Ciri-ciri orang yang memiliki perencanaan karir masa depan itu adalah antara lainnya mengetahui ya, memiliki pemahaman yang baik tentang pilihan karirnya, seperti itu, sehingga seseorang itu paham betul apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, apa-apa saja yang akan dilakukan, seperti itu ya, untuk mencapai karir di masa depannya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah membahas ya secara bersama-sama dari hasil diskusi kelompok Ananda masing-masing. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi kita pada hari ini, yaitu perencanaan karir masa depan. Ya, kalau menurut Ananda, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, yang perencanaan karir itu seperti apa? Ada yang mau menyampaikan mungkin? Ya, baik. Perencanaan karir adalah milik seseorang untuk memilih karir di masa depan. Oke, baik, bagus sekali ya. Aplaus ya untuk teman kita Aditya. Bahwasanya perencanaan karir itu adalah merupakan hal yang dilakukan oleh seseorang ya, seseorang ataupun individu untuk dapat memilih ataupun mampu memutuskan karir ataupun pekerjaan di masa depannya dengan baik, seperti itu ya. Dari jauh hari memang dari awal itu sudah dapat memutuskan karir apa yang akan dipilih di masa depannya nanti, seperti itu ya. Jadi sudah direncanakan dari awal, seseorang tersebut sudah memiliki pemahaman yang matang tentang hal-hal karir yang akan dipilihnya nantinya di masa depan, seperti itu ya. Baik, selanjutnya berdasarkan dari teori Holland ya, teori Holland itu mengembangkan ada beberapa tipe kepribadian, yang mana dari tipe kepribadian ini anak-anak sekalian akan tahu, akan paham sebenarnya saya ini tipe kepribadiannya apa ya, seperti itu. Nah, dengan tipe kepribadian seperti ini yang cocok untuk saya karir ke depannya itu adalah ini. Jadi Anda secara tidak langsung Anda sudah mampu untuk dapat merencanakan karir atau pekerjaan yang nantinya akan Anda pilih, seperti itu ya. Ada beberapa tipe kepribadian berdasarkan teori Holland, yaitu salah satunya yang pertama adalah teori realistis, seperti itu ya. Oke, baik Ananda, kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Teori realistik itu seperti apa? Tipe kepribadian realistik? Silakan. Oke, baik, silakan Ananda Eldo. Tipe realistik adalah orang yang menguasai lingkungan sosial dan fisiknya dengan memilih tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang memerlukan penilaian yang objektif.
Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kira-kira pekerjaannya apa yang tepat itu? Yang cocok untuk orang yang dengan tipe realistis. Seperti yang disampaikan oleh Ananda Eldo tadi. Kira-kira pekerjaan apa? Teman-teman yang lain bisa menambahkan? Oke, baik. Silakan Ananda Melisa. Yang cocok untuk tipe realistis Iya. biasanya operator mesin dan supir truk. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Yang cocok untuk tipe kepribadian realistik itu adalah salah satunya mungkin menjadi seorang sopir seperti itu ya, dan lainnya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada juga tipe kepribadian menurut teori Holland adalah tipe intelektual seperti itu ya. Anda mungkin pernah mendengar ya tipe intelektual seperti apa dan seperti itu. Nah, kira-kira Anda ada yang mau menyampaikan? Kira-kira? Saya Bu, Oke, baik. Anda Michael, silakan. orang yang intelektual itu maksudnya adalah selalu menguasai lingkungan baik dari segi fisik maupun sosial melalui penggunaan intelijensi, selalu menyelesaikan masalah dengan kata-kata. Oke, begini baik. Jadi seperti itu ya. Lebih tepatnya, lebih jelasnya Ibu sampaikan. Terima kasih ya, Ananda Michael. Yaitu tipe kepribadian intelektual itu orangnya lebih suka ketika menghadapi permasalahan ini, memecahkan masalahnya itu melalui kata-kata atau melalui kecakapan fisik dan juga sosial. Nah, orang yang tipe intelektual ini kira-kira pekerjaannya yang cocok itu kira-kira apa? Oke, baik, silakan Anda ya. Intelektual yang cocok biasanya ahli fisika, biologi, ahli kimia, peneliti, dokter gigi dan lain-lain. Oke, baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Aditya ya. Jadi orang yang punya tipe kepribadian intelektual itu mungkin lebih tepatnya adalah pekerjaan ataupun karirnya yaitu menjadi seorang dokter, baik itu dokter gigi, dokter kandungan, dan juga bisa menjadi ahli fisika dan ataupun ahli biologi. Dan selanjutnya itu adalah tentang ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir. Oke, baik Anda sekalian, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kira-kira ada yang menyampaikan ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir itu seperti apa? Saya Bu, Oke, baik. Ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir antara lainnya mengetahui cara memilih program studi, mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang karir, dapat memilih pekerjaan yang baik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Oke, salah satu ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir yaitu dapat mengetahui ya, mampu mengetahui cara memilih program studi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengetahui atau dapat memilih program studi yang tepat? Itu bagaimana caranya? dengan mengetahui dan bakat kita. Betul, pintar sekali, benar Ananda Michael. Dengan cara kita berusaha untuk mengetahui bagaimana diri kita masing-masing. Sebenarnya saya ini bakatnya apa? Kemampuan yang ada pada diri saya ini apa? Dan saya tuh minatnya apa ya? Masing-masing kita kan mempunyai minat yang berbeda. Seorang yang memiliki perencanaan karir itu ada apa lagi? Yaitu motivasi ya, memiliki motivasi ya untuk mencari informasi tentang karir. Oke. Ada yang menambahkan mungkin teman yang lain untuk dapat lebih menjabarkan apa maksudnya untuk seseorang yang memiliki motivasi untuk mencari informasi tentang karir itu seperti apa maksudnya? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Saya Bu, Oke, baik, Ananda Michael, silakan. caranya itu dengan orang yang kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman dari karir yang kita inginkan. Oke, baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Michael, bahwasanya kita semua, Ananda, terutama Ananda sekalian, itu dapat mencari informasi tentang karir ya, mempunyai motivasi tinggi mencari informasi tentang karir itu dari siapa? Dari orang-orang yang lebih berpengalaman seperti itu. Jadi kita harus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman tentang karir apa yang tepat untuk Ananda pilih ke depannya seperti itu ya. Jadi memang Ananda yang harus lebih bersemangat, lebih
berusaha untuk mencari informasi-informasi tentang karir ataupun pekerjaan yang bisa dicapai pada akhirnya nanti di masa depan seperti itu ya. Dan apabila Ananda sudah melakukan itu, tentunya Ananda sudah menjadi seseorang yang punya ciri-ciri perencanaan karir seperti itu ya. Oke, baik. Tadi ini adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir yang disampaikan oleh Ananda Eldo. Oke, dan sekarang silahkan kepada Ananda Michael. Kira-kira menurut Ananda Michael, apa ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir? Silahkan Ananda Michael. Jadi ciri-ciri seseorang yang memiliki perencanaan karir menurut saya adalah memiliki pemahaman terhadap dunia kerja. Maksudnya adalah di dunia digital yang kaya akan informasi, kita bisa mencari searching dengan aplikasi Google dan semacamnya. Kita bisa tahu sesuai dengan minat dan bakat kita untuk kedepannya apa yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah mampu memilih perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Maksudnya adalah hal ini juga terkait dengan pekerjaan yang baik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kita. Jika kita sudah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kita, kita bisa memilih perguruan tinggi mana yang akan kita inginkan dan ingin menjadi apa kita ke depannya. Betul sekali, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Ananda Michael. Bahwasanya ciri-ciri seorang yang memiliki perencanaan karir itu adalah mampu memilih perguruan tinggi setelah lulus sekolah. Oke, dan ini sesuai dengan Ananda saat ini. Ananda sekarang kan duduk di bangku SMA, dan pada akhirnya nanti Ananda semua akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, jadi dari sekarang sudah bisa memilih, menentukan perguruan tinggi apa yang akan dipilih nantinya terkait dengan pilihan karir ataupun pekerjaan untuk masa depannya nantinya, seperti itu ya Ananda ya. Sehingga Ananda bisa memilih tepat perguruan tinggi sesuai dengan bakat, kemampuan, minat Ananda tentang karir ataupun pekerjaan yang ingin Ananda capai pada akhirnya nanti, sehingga Ananda bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, silakan Ananda berpacu semangat belajar Ananda dalam kegiatan belajar. Ananda tingkatkan prestasi belajar Ananda seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan Ananda meningkatkan kegiatan belajar Ananda dengan sungguh-sungguh lebih fokus, Ananda dapat menghasilkan hasil belajar yang maksimal, sehingga hal tersebut dapat mempermudah Ananda untuk bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan bakat, minat yang Ananda miliki. Seperti itu ya Ananda ya. Oke. Dan apabila Ananda sudah mulai mampu menentukan nih pilihan perguruan tinggi apa yang akan Ananda pilih nantinya, secara tidak langsung Ananda sudah menjadi seseorang yang memiliki ciri-ciri mempunyai perencanaan karir ya, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana Ananda? Apakah Ananda sudah punya pilihan ini kira-kira perguruan tinggi apa yang akan dipilih nantinya? Sudah. Ya, betul sekali. Ibu senang sekali mendengarnya. Ananda bersemangat ya, sehingga memang terlihat Ananda sudah mantap perguruan tinggi apa yang akan dipilih. Jadi saat sekarang ini berusaha untuk maksimal dalam belajar. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam perencanaan karir. Ya, ada beberapa cara ya Ananda ya yang dapat dilakukan dalam perencanaan karir. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, kira-kira apa saja langkah-langkah dalam perencanaan karir yang bisa kita ambil atau kita lakukan? Ada yang mau menyampaikan Ananda? Ya, baik, silakan Ananda Niken. Menyusun visi mulai dari sekarang yang bisa berawal dari impian. Mulai mengenal diri, jangan fokus pada kelemahan, pacu terus kekuatan. Fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai. Oke, baik, terima kasih ya Ananda Niken ya. Jadi seperti itu salah satunya ya langkah-langkah dalam perencanaan karir, yaitu yang pertama adalah menyusun visi.
berawal dari impian ataupun cita-cita. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya, bahwa tentang cita-cita itu memang diperlukan sekali, dan apabila kita tahu cita-cita kita, itu tandanya kita sudah melaksanakan ya cara-cara ataupun langkah-langkah dalam merencanakan karir. Oke, maksudnya di sini bagaimana? Apakah ada yang menyampaikan pendapatnya tentang menyusun visi mulai dari sekarang, itu berawal dari mimpi, impian ataupun cita-cita. Maksudnya seperti apa? Ada yang mau menambahkan? Silakan Ananda. Saya Bu. Oke, baik, silakan Michael. Ananda Michael, silakan. Menyusun visi mulai dari sekarang itu maksudnya kita dapat mengetahui tujuan kita ke depannya Iya. dengan mengetahui cita-cita kita ingin menjadi apa, yang akhirnya bisa membuat kita memiliki tujuan hidup. Betul sekali. Bagus ya yang disampaikan oleh Ananda Michael, bahwasanya dari awal ya, dari sekarang itu sudah tahu impiannya apa ke depannya, dan itu akan menjadi langkah-langkah awal kita untuk mencapai tujuan di masa depan terkait tentang pekerjaan ataupun karir yang akan dipilih, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang mulai mengenali diri. Oke, kenali diri kita, seperti itu ya. Jangan fokus pada kelemahan, namun pacu terus kekuatan. Itu maksudnya seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Saya Bu, Oke, baik, Ananda Melisa, silakan. kita harus mengenali diri kita, apa kemampuan kita di bidang apa, tapi kita jangan terlalu fokus pada kelemahan yang kita punya, karena kalau terlalu fokus nanti kita jadinya pesimis pada diri kita sendiri. Betul, bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ananda Melisa. Jadi kita lebih fokus ya, lebih fokus ke kelebihan yang ada pada diri kita, bukan kelemahan yang ada dalam diri kita. Karena apabila kita fokus dalam kelebihan yang ada pada diri kita, itu akan membuat kita lebih bersemangat, akan lebih kuat lagi, seperti itu ya, bersemangat untuk dapat mencapai cita-cita ataupun pilihan karir yang sudah kita pilih dari awal, seperti itu ya. Jangan fokus dengan kelemahan yang ada pada diri kita, seperti itu ya, karena kalau saja kita lebih fokus ke kelemahan diri kita, itu akan membuat kita lebih pesimis dalam mencapai ya karir ataupun pekerjaan yang kita inginkan, seperti itu. Baik, Anda sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang perencanaan karir masa depan. Jadi kita sudah secara bersama-sama tadi membahas secara mendalam materi tentang perencanaan karir masa depan. Oke, baik Anda sekalian, demikianlah materi layanan yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Baik, selanjutnya Ananda, silakan Ananda sampaikan kesimpulannya dari pembahasan materi layanan pada pertemuan hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya, Ananda? Saya Bu, jadi kesimpulannya pada materi ini, suatu karir itu dapat dipilih dengan minat kita, pada apa potensi diri kita, maka pada apa potensi diri kita dan tipe apakah kita ini, maka itulah yang akan kita kembangkan untuk mencapai karir yang kita inginkan. Betul sekali. Tepuk tangan ya untuk Ananda Melisa. Oke, betul sekali ya, bahwasanya kita gitu harus tahu berdasarkan dari tipe-tipe kepribadian kita masing-masing, sehingga dengan adanya kita memahami dengan baik tentang tipe-tipe kepribadian dalam diri kita masing-masing, kita dapat menentukan dengan baik juga perencanaan karir ke depannya, di masa depan nantinya, kira-kira pekerjaan atau karir apa yang tepat untuk kita masing-masing, sehingga nantinya Ananda itu dapat dengan baik menentukan karir ataupun pekerjaan yang akan Ananda capai di masa depan nantinya, sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan yang ada pada diri Ananda masing-masing. Oke, baik ya. Selanjutnya Ananda sekarang kira-kira apa yang Ananda rasakan setelah mengikuti kegiatan layanan kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Ya Bu, Oke, baik, silakan Ananda. Halo.
Saya senang sekali dengan materi yang disampaikan hari ini karena saya jadi tahu apa saja yang kita butuhkan untuk merencanakan karir di masa depan, dan kita akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk kita di masa depan. Betul sekali. Alhamdulillah ya Ananda, hari ini Ananda sekalian sudah membahas secara mendalam, secara bersama-sama tentang materi perencanaan karir masa depan. Oke, baik Ananda sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Baik Ananda sekalian, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda sekalian, yaitu lembar kerja peserta didik, untuk dapat melihat sejauh mana pemahaman Ananda terkait materi lain yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik Ananda sekalian, selanjutnya Ibu akan memberikan angket evaluasi layanan, yaitu untuk melihat apa saja yang Ananda peroleh dari layanan yang dilaksanakan pada hari ini. Baik Ananda sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan minggu depan, yaitu kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Oke, baik Ananda sekalian, Ibu akan menyampaikan kepada Ananda sekalian, mari senantiasa kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baik Ananda sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Baik, alhamdulillah Ananda, kita sudah menyelesaikan kegiatan lain kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.